Tadi gambarannya kita sudah dapat bahwa Bapak Ibu telah melakukan praktek-praktek baik, ya, dan Bapak Ibu kembangkan melalui 4 kompetensi tadi. Nah, sekarang di sesi ini kita lebih detail lagi untuk bisa mengetahui praktek baik apa saja serta upaya dan bagaimana Bapak Ibu mengalami hambatan-hambatan tantangan tadi, kemudian upaya perbaikannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu kan ada quote-nya 3, saya kasih itu. Masing-masing TP menulis daripada masing-masing yang ada di depan. Sambil diskusi pengembangannya yang sudah dilakukan di dalam alur yang ini, rencana, aksi, kemudian refleksi. Bapak Ibu sudah punya pengertian. Rencana adalah langkah-langkah untuk melakukan perubahan yang kemudian mewujudkan dalam aksi. Aksi kita yang dilakukan itu tidak tinggal lanjutan daripada apa yang kita akan membuat rancangan tersebut. Apakah sudah berjalan dengan baik? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di alur rancangan ini kan kalau ini bakda ya, ini dengan bakdanya. Kemudian bagaimana pengembangan itu baru kita rancangan untuk kemarin. Pengembangan kita ke depannya seperti apa nanti yang nanti dibuat dalam alur yang ini, Bapak Ibu. Bisa sambil diskusi tentang rancangan. Kemudian untuk memimpin pengembangan sekolah sampai saat ini saya sudah yang ada di sekolah saya sudah maksimal untuk ya, tapi di sini masih di nomor 2 yaitu mulai dilakukan. Pertama, yaitu kompetensi pengembangan orang lain, yang mana di sini yang kita bisa sampaikan dalam Bapak Ibu bahwa proses pengembangan pada orang lain adalah hal ini sebagai tema sejawat yang ada di sekolah saya, sebagai kaum kurikulum di sana, sehingga hal ini saya lakukan dalam rangka pengembangan kepada orang lain itu memang secara konsisten, apalagi di awal ataupun mau minta pendapat, maka saya mencoba untuk memberikan arahan sehingga saya kesan tidak menggurui mereka seperti itu, karena prinsip saya seperti itu, karena jangan sampai mereka merasa bahwa saya sok lebih cinta daripada mereka, jadi seakan-akan saya mencoba untuk menggurui mereka, tetapi kalau ketika mereka membutuhkan maka sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman guru yang lain, entah itu hal-hal yang memang sebenarnya merupakan administrasi guru, tetapi karena tidak lazim dibuat maka itu sering terabaikan. Nah, pengalaman saya terkait dengan pengalaman orang lain di tempat kerja saya yang pertama itu pakai kisi-kisi soal itu kita sudah teroleh. Nah, dari situ makanya saya memberikan centang, saya sering, bukan sering, tetapi sudah selalu dan sudah berjalan dengan biasa. Nah, kemudian untuk poin kedua, kompetensi memimpin pelajaran, karena kebetulan status kita di sini adalah para pendidik, kita kembangkan nantinya di masa yang akan datang. Kemudian memimpin manajemen sekolah ini terkait sama dengan Ibu Vera, mungkin berikan pendapat ataupun argumen kita kepada pihak sekolah, tetapi mungkin pada regulasi yang masih bersifat kaku, sehingga mungkin pemimpin daripada sekolah kami itu proses pembelajaran, kemudian melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian yang berikut sebagai kompetensi yang ketiga yaitu memimpin manajemen sekolah. Saya berada pada posisi mulai dilakukan, yaitu saya sebagai ketua DKPE untuk sekolah penggerak. Saya membuat suatu komunitas di mana komunitas itu merupakan kegiatan proyek yang berkelanjutan, dan memang ini saya sudah canangkan dan mendapat apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian setelah dia keluar atau dia foto belum tidak aktif, saya angkat baru, kemudian
saya harus membangun kerjasama dengan dinas, kemudian saya juga harus mengembangkan guru dan diri saya yang utama. Kemudian untuk menjadi komitmen pembelajaran mulai berkurang. Kenapa? Karena kelas full. Dan di sini peraturan saya tidak, komitmen saya bahwa tidak ada izin di jam pembelajaran. Dan mulainya harus tidak ada izin di jam pembelajaran. Dan harus guru itu harus menunjukkan dia punya indikator yang sudah dikembangkan di depan, mulai dari mengembangkan diri dan orang lain. Saya berada di posisinya konsisten di lingkungan, karena saya sering mengembangkan orang lain, mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan, misalnya melakukan praktik baik di kelas, kemudian mengajak teman-teman juga untuk membuat suatu perubahan yang ke arah yang lebih baik, yang berpihak kepada siswa atau murid. Kemudian saya juga mengajak teman-teman untuk salah satu contoh untuk mendaftarkan menjadi calon guru penggerak untuk di sekolah saya. Yang berikut, jadi yang pertama tadi saya posisinya berada di konsisten dilakukan membangun pengembangan kurikulum dengan metode-metode terbaru. Sekarang tentang topik Pancasila. Nah, baik yang berikut tentang pemimpin pembelajaran. Untuk hal ini berbicara pemimpin pembelajaran yang mana yang kita terapkan yang berdampak kepada siswa. Itu juga sudah saya sering lakukan. Walaupun di dalam penerapan kadang-kadang ada terkendala dengan hal-hal yang teknis karena ada tugas dan lain sebagainya. Yang jelas yang direalisasikan untuk mereka itu di sekolah. Bagi saya, kalau cuma saya sendiri atau cuma beberapa orang, sementara sebagai besar guru tidak, maka IKM itu akan berjalan pincang. Walaupun memang kami sepakat, kami dulu menggunakan kurikulum mereka untuk menganalisis sebagiannya, tapi bagi saya penting untuk melibatkan semua rekan guru saya di sekolah untuk memahami IKM itu seperti apa. Selain itu mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang guru itu juga penting. Maka mungkin di poin ini saya sedikit konsisten untuk melakukannya. Saya mencoba untuk setiap ada juga pertama yang kita memodifikasi dari hasil YouTube, ya kita buat rapor paparan untuk peserta didik. Jadi ada kriteria berdasarkan kelas 7 itu mulai dari paparan surat An-Nas sampai pada Al-Duha kelas 8, dari Al-Duha sampai ke Al-Ataka, terus kemudian dari Al-Ataka sampai ke Amayat Salun 30. Jadi setelah mereka lulus dari SMP yang 22, siswa-siswa kami itu alhamdulillah insyaallah sudah memiliki atau sudah memiliki kemampuan untuk menghafal juz 30. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, tapi di sini proses penghafalan yang dilakukan itu pada kegiatan-kegiatan istirahat atau kegiatan hari Sabtu, kegiatan proyek, mereka bisa menyetor hafalan itu lewat koordinasi dengan kita, baru melakukan proses hafalan. Kita lakukan di SD Negeri 9. Tapi saya lihat kalau di SD Negeri 9 itu mereka meletakkan kantong-kantong plastik di depan di pohon-pohon di kanvas. Tapi kalau saya berbeda. Saya bagaimana menggerakkan anak-anak untuk membuat itu awalnya program awal yang saya lakukan, yaitu dengan membuat tempat sampah. Tapi tempat sampah itu yang buat adalah siswa-siswi sendiri. Saya mengelompokkan untuk kelas 7 dan kelas 8, dan alhamdulillah saya sudah dari apa mereka buat dari bambu, karena memang kan di sini banyak bambu, dan itu mendapat dukungan terutama dari orang tua membantu
membantu mereka pada perbuatan. Kemudian program ini dia berkelanjutan, yaitu di samping membuat tempat sampah, ada program yang tadi pungut sampah. Jadi sebelum